Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Walaupun kita daring, tetap kita tetap semangat ya. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas yang kemarin dikumpulkan, yaitu sebuah proposal yang berjudul penggunaan panel surya sebagai penggerak pompa air DC di hidroponiknya, oleh saya sendiri, Nur Faisal Landani. Latar belakang yang pertama, penggunaan energi listrik berbahan bakar fosil telah menimbulkan dampak pemanasan global pada level yang sangat mengkhawatirkan, disertai kenaikan tarif dasar listrik yang sangat tinggi atau yang sangat signifikan. Persoalan ini harus dapat mendapat perhatian serius oleh pemerintah dan pihak swasta untuk bersinergi untuk mencari solusinya. Ini menurut Wijayanti tahun 2012. Tenaga surya bisa dimanfaatkan dengan cara mengkonversikan cahaya matahari menjadi listrik secara langsung yang disebut dengan sel fotovoltaik, atau yang bisa pada umumnya itu panel surya. Itu menurut Singalingging dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya, efisiensi penggunaan panel surya sebagai penggerak pompa air berdasarkan penelitian Aryawan dan kawan-kawan tahun 2013 dengan melihat kemampuan pompa air DC yang bisa dikenal dengan arus arah dapat mengangkat air pada ketinggian tertentu. Ini yang selanjutnya, sistem hidroponik berbasis kelistrikan ini juga harus dibuat simpel, praktis, menarik agar bisa digunakan dengan mudah oleh masyarakat perkotaan pada saat pengoperasian. Jadi lebih cocok digunakan pada masyarakat perkotaan. Pengerjaan penelitian ini dititik beratkan pada perancangan sebuah sistem hidroponik dengan sirkulasi pompa air menggunakan panel surya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu pembuatan perancangan sebuah sistem hidroponik dengan sirkulasi pompa air menggunakan panel surya, jadi tidak menggunakan listrik PLN. Tapi ini mengkonversikan tenaga matahari dijadikan listrik. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Seperti yang telah dirumuskan dalam permasalahan tadi, penelitian ini bertujuan bagaimana merancang sistem sirkulasi pompa air DC pada metode tanaman hidroponik menggunakan panel surya sebagai pembangkit listriknya. Jadi mengganti listrik PLN. Hipotesis penelitian ya. Penelitian dengan berjudul penggunaan panel surya sebagai penggerak pompa air pada hidroponik ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 bulan dengan tahapan melakukan studi literatur ya sebagai teori penunjang penelitian. Kedua, membuat desain kerangka sistem yang akan dibuat, melakukan perancangan sistem pembangkit tenaga surya. Jadi ada dua, membuat desain kerangka desain dan perancangan sistem pembangkit tenaga surya itu sendiri. Selanjutnya melakukan perakiraan alat yang dirancang, melakukan pengujian alat. Yang terakhir yaitu menyusun laporan tugas akhir. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, energi. Sumber energi utama digolongkan menjadi dua kelompok yang antara lain yaitu energi konvensional dan energi yang terbarukan. Energi konvensional adalah energi yang diambil dari sumber yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak bisa terbarui atau tidak bisa diregenerasi, yaitu lambat laun energi konvensional ini akan cepat habis. Yang selanjutnya yaitu energi terbarukan. Energi terbarukan ini adalah energi yang dihasilkan dari sumber alami seperti matahari, angin, dan air. Ini menurut Marsha dan kawan-kawan pada tahun 2013. Yang selanjutnya adalah tenaga surya. Sejumlah daya matahari yang menimpa suatu luasan di permukaan bumi disebut iradiasi matahari atau solar irradiance.
Besaran ini adalah ukuran intensitas cahaya matahari dengan satuan W per meter persegi. Ya, besaran iritasi matahari di atmosfer terluas bumi adalah 1,36 kW per meter persegi. Nah, ini menurut Prima 2015. Selanjutnya yaitu pompa air DC. Ya, pompa adalah suatu peralatan mekanik yang digerakkan oleh tenaga mesin untuk memindahkan cairan melalui pipa dari satu ke tempat yang lain. Apabila terdapat perbedaan tekanan, head pompa energi yang diberikan ke dalam fluida dalam menentukan tinggi tekanan, di mana tinggi tekanan merupakan ketinggian fluida harus naik untuk memperoleh jumlah energi yang sama dengan satuan bobot fluida. Nah, pada kondisi yang sama, untuk mengalirkan zat cairan yang direncanakan sesuai dengan kondisi instalasi pompa atau tekanan yang dinyatakan dalam satuan panjang. Ini menurut Irwansyah dan Istardi pada tahun 2014. Yang selanjutnya yaitu efisiensi fotovoltaik atau panel surya. Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara daya maksimum yang dihasilkan modul surya dan daya yang diperlukan energi matahari. Efisiensi modul surya tergantung radiasi matahari yang ada. Semakin rendah radiasi matahari, semakin rendah pula efisiensinya. Efisiensi digunakan untuk memprediksi daya keluaran modul surya bila diketahui intensitas cahaya matahari dan luas modul surya. Ini menurut Najib dan Teddy tahun 2011. Jadi kalau panasnya matahari ini sangat panas pada musim kemarau, nah, efisiensi pada panel surya juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Ya, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Ya, yang pertama waktu dan tempat penelitian. Ya, kurang lebih tadi sudah dijelaskan, waktunya kurang lebih 1,5 bulan. Nah, tempat penelitian ini menyusul. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Nah, alat dan bahan seperti bibit, rockwool, abemik, pupuk abemik dan lain sebagainya itu untuk bahan penanaman. Sedangkan untuk alatnya ya yang utama yaitu hidroponik karena buat penelitian, yang kedua panel surya, terus pompa air DC, alat tulis untuk menulis laporan, kamera untuk komunikasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu langkah penelitian. Nah, langkah penelitian ini ada beberapa. Nah, penelitian dimulai dengan mengumpulkan data terlebih dahulu guna mencari referensi untuk membuat bagaimana perancangan sistem pengatur sirkulasi otomatis metode tanaman hidroponik menggunakan panel surya atau tenaga surya. Setelah data terkumpul, maka dilakukan perancangan sistem, kemudian dilakukan pembuatan sistem. Saat sistem berjalan tidak benar, akan dilakukan perbaikan. Nah, apabila sistem berjalan dengan benar, maka selanjutnya yaitu analisis data. Nah, metode analisis data yaitu meliputi suhu ruangan. Yang kedua intensitas cahaya matahari yang dihasilkan pada waktu penelitian. Yang ketiga adalah pertumbuhan tanaman. Nah, ini pertumbuhan tanamannya ini normal apa tidak. Selanjutnya yaitu efisiensi fotovoltaik atau panel surya. Nah, efisiensi aktual dari fotovoltaik dihitung dengan perbandingan daya keluaran modul surya terhadap daya yang diterima oleh surya panel tersebut. Nah. Oke, terima kasih atas waktunya dan telah menonton video ini. Ini sedikit penjelasan dari proposal yang saya garap untuk penelitian, untuk memenuhi tugas penelitian tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.